mana Jerman harus bayar ganti rugi dengan kasih wilayahnya buat didudukin. Bukan didudukin ini ya, maksudnya dikuasain gitu ya sama 4 negara. Mana 4 negaranya itu ada AS atau Amerika Serikat, yang kedua itu ada Uni Soviet, terus ada Inggris sama yang terakhir Prancis. Nah, kira-kira gimana ceritanya bisa ada Jerman Barat sama Jerman Timur? Jadi pertamanya tuh gini teman-teman. Waktu itu Amerika Serikat, Prancis sama Inggris menduduki wilayah Jerman Barat. Jadi mana haluan ideologinya itu jadi liberalis dong, sedangkan US milih buat menguasai wilayah Jerman Timur. Jadi otomatis dong wilayah Jerman Timur ikut ideologinya Uni Soviet. Ideologi Uni Soviet kan komunis. Nah, jadi deh Jerman Timur haluan komunis yang dimana itu beda banget kan sama Jerman Barat. Jadilah terpecah Jerman Barat, Jerman Timur. Warga Jerman Timur itu ngeliat kalau budaya di Jerman Barat, kehidupan di Jerman Barat itu maju banget. Selain kehidupannya maju, ekonominya juga kayak lebih meningkat gitu daripada di negara kita yang dimana kalau komunis kan semua rata, semua sama. Nah makanya Jerman Timur, warga Jerman Timur itu banyak yang pengen pindah ke Jerman Barat kayak lebih enak di sana, mending kita pindah aja. Semakin banyak imigran ke Jerman Barat, pemerintah Jerman Timur ngerasa rugi dong. Kayak kalau kayak gini warga kita bisa berkurang dong, lama-lama semua pindah ke Jerman Barat. Nah, pemerintah Jerman Timur mikir tembok Berlin yang ada di intro. Nah, jadi kenapa itu dibikin tembok? Itu tuh supaya warga Jerman Timur efektif Jerman Barat itu tuh nggak bisa lagi pindah karena ada pembatas. Kalau misalnya ngelewatin ya kayak tadi nasibnya. Kita beres pembuatan tembok Berlin itu kan pada tanggal 9 November. Ini tuh waktu demonstrasi gede-gedean dulu. Jadi kenapa bisa ada demonstrasi besar-besaran? Nah, karena pada malam 9 November ada kayak juru bicara gitu kan di wilayah Jerman Timur, namanya itu Gander Schabowski. Nah, dia ini yang ngomongin kalau restriksi Jerman Timur ke Jerman Barat itu bakal dihilangin. Karena itu warga Jerman Timur itu pada langsung semangat gitu, pada berbondong-bondong ke sisi demo Berlin buat demo gitu, langsung kayak pada bawa palu, bawa apa gitu, pokoknya buat hancurin gitu. Wah, brutal banget pokoknya itu jadi kayak demonstrasi paling ikonik ya di zaman itu tahun 1989. Nah, sampai akhirnya karena pemerintah Jerman, gak cuma Jerman Timur aja, jadi yang pengen demo itu dari Jerman Barat juga kayak banyak yang pengen nyatu sama warga Jerman Timur, kenapa masih dipisahin. Nah, sampai tanggal 13 Januari tahun 1990 akhirnya pemerintah Jerman Timur resmi ngancurin tembok Berlin itu, jadi gak ada kesalahan. Nah, ceritanya memberes sampai di situ teman-teman, masih ada lagi lanjutannya sampai ini kedua negara itu benar-benar jadi satu negara. Waktu itu kan Mikhail Gorbachev dari US alias Uni Soviet ngadain perestroika sama glasnost kan, glasnost dulu ya baru perestroika. Nah, jadi si kebijakan itu tuh malah bikin si pengaruh komunis di Jerman Timur itu semakin runtuh alias luntur. Habis Jerman Timur runtuh kan, tembok Berlin diruntuhin itu langsung pada loadingin si 4 negara ini sampai akhirnya ngehasilin perjanjian 2+4 kalau nggak salah. Perjanjian 2+4 ini tuh jadi 4-nya ini tuh negara yang menduduki wilayah Jerman, AS, US, sama Inggris, Prancis. Nah, sedangkan yang duanya ini, kedua Jerman, Jerman Barat, Jerman Timur. Sampai akhirnya tanggal 23 mereka kayak bikin Fox kamar itu tuh jadi kayak penandatanganan buat bikin penyatuan kedua Jerman alias reunifikasi. Jadi reunifikasi itu kayak kedua wilayah yang berpisah itu disatuin lagi. Nah, dari Fox kamar itu akhirnya Jerman Barat sama Jerman Timur bisa merdeka alias bersatu kembali tanggal 3 Oktober tahun 1990 yang ditetapin jadi hari libur nasionalnya buat negara Jerman. Nah, jadi dampaknya apa aja? Pertama, dampak buat sosial, buat global, yang maksudnya dampak penyatuan Jerman itu yang pertama ada perang dingin itu jadi berakhir. Ya, jadi nggak ada perang dingin. Nah, terus kayak apa ya? Negara Jerman tuh diakui kedaulatannya sama internasional gitu, juga ada Jerman Timur atau Jerman Barat, tapi jadi republik, jadi kesatuan, negara kesatuan
persatuan, sama ada sedikit dampak, bukan sedikit dampak sih, tapi malah dampak yang gede banget buat pemerintah Jerman. Jadi karena kedua negara itu disatuin, banyak banget warga Jerman Timur yang kayak ngalamin resesi, bukan resesi sih, jadi kayak krisis ekonomi yang bikin negara Jerman itu harus kayak ganti rugi sebanyak 15 triliun kalau nggak salah, yang kisarannya itu buat penyatuan Jerman. Jadi sebenarnya nggak gampang ya teman-teman.